Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai Kingdom Protista bagian kedua, yaitu mengenai protista seperti hewan atau protozoa. Nah, kira-kira bagaimana dengan cakupan dan luasan materinya? Oke, langsung kita lihat ya. Oke, jadi pembahasan tentang materi Kingdom Protista bagian kedua ini akan membahas mengenai materi tentang protista seperti hewan atau dikenal juga dengan protozoa. Oke, jadi di sini memperlihatkan protista seperti hewan ya. Ini bentuknya ini tidak beraturan atau seperti genangan. Nah, kira-kira ini dia adalah contoh atau nama hewannya apa? Kita akan pelajari lebih dalam pada materi pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai ya. Jadi protista seperti hewan atau biasa disebut dengan protozoa ini memiliki ciri umum. Yang pertama, dia eukariotik. Eukariotik itu artinya berarti membran intinya itu sudah atau intinya sudah bermembran ya, atau berinti sejati. Kemudian uniseluler artinya tubuhnya itu sudah atau masih terdiri dari satu sel ya. Kemudian yang kedua heterotrof. Heterotrof ini artinya tidak bisa membentuk energi atau makanan sendiri. Jadi dia harus membutuhkan makhluk hidup yang lain atau mengambil energi tersebut dari makhluk hidup yang lain. Kemudian yang ketiga, umumnya memiliki alat gerak. Nah, alat geraknya ini fungsinya nantinya untuk mobilitas ya, pergerakannya. Kemudian yang keempat, hidup pada air ataupun hidup pada makhluk hidup yang lain atau pada hewan lain. Nah, untuk klasifikasi protista seperti hewan itu dikelompokkan menjadi 4 itu berdasarkan alat gerak. Yang pertama ada yang namanya ciliata, kemudian yang kedua ada yang namanya rhizopoda, kemudian yang ketiga ada yang namanya flagellata, dan yang keempat ada yang namanya sporozoa. Nah, seperti ini yang contoh untuk yang ciliata. Kemudian ini yang contoh yang untuk yang rhizopoda ya. Kemudian yang ini yang untuk contoh flagellata ya. Ini dia bergerak, ada ekornya atau ada flagelnya. Oke, yang pertama ciri umum dari ciliata. Jadi ciri umum yang pertama itu dia menggunakan silia sebagai alat gerak. Jadi alat geraknya berupa silia ya. Kemudian yang kedua memiliki 2 nukleus atau 2 inti, yaitu ada yang namanya makronukleus atau nukleus yang makro ya, berukuran besar. Kemudian ada yang namanya mikronukleus, nukleus yang berukuran kecil ya. Kemudian berikutnya untuk mikronukleus ini fungsinya atau dia terlibat dalam reproduksi seksual, artinya ini terlibat dalam perkembangbiakan atau reproduksi ya. Kemudian yang kedua, reproduksi secara aseksual dengan pembelahan sel ya. Jadi untuk reproduksi aseksualnya yang tidak melibatkan sel-sel gamet itu terjadi secara dengan pembelahan sel ya. Kemudian sedangkan yang seksualnya, reproduksi seksualnya itu terjadi dengan konjugasi. Oke, ini adalah gambaran dari ciliata. Jadi cilia di sini ada yang namanya cystostom ya, ini sebagai mulutnya atau kerongkongannya. Kemudian ini ada namanya food vacuola atau vakuola makanan. Kemudian ini cilianya. Cilianya ini seperti rambut-rambut halus, ini dia berfungsi sebagai alat geraknya. Ya, kemudian ada yang namanya makronukleus dan mikronukleus tadi sudah dibahas. Kemudian ini adalah vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini nantinya fungsinya untuk peredaran zat ya atau pertukaran zat, biasa juga berfungsi dalam sekresi. Jadi zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi jadi zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi pada vakuola kontraktil itu akan dikeluarkan. Nah, ini contohnya pada struktur tubuh pada sel paramecium. Jadi paramecium ini dia masuk ciliata. Oke, next berikutnya reproduksi pada ciliata. Nah, ini reproduksi pada ciliata. Kalau kita lihat di sini ada dua cilia ya. Ada 2 paramecium maksudnya. Ada 2 paramecium, ada makronukleus, kemudian di sini ada pembelahan meiosis ya. Kemudian di sini ada kata haploid mikronukleus. Jadi sel-sel haploid ya yang kromosomnya haploid itu pada mikronukleus.
Kemudian di sini ada singami atau namanya penyatuan sel, ada sel yang menyatu, kemudian masing-masing sel itu akan melakukan yang namanya pertukaran ya, pertukaran materi yang ada di dalam tubuhnya. Ini saling bertukar kalau kita lihat. Kemudian di sini ini diploid mikronukleus, artinya masing-masing paramecium ini sudah mengandung materi tadi, hasil pertukaran dari dua. Jadi masing-masing sudah punya materi yang berasal dari paramecium yang satu, kemudian begitu juga dengan yang paramecium yang kedua, dia sudah memiliki materi yang ada pada paramecium pertama. Oke. Ini gambar untuk reproduksi secara konjugasi. Berarti ini untuk gambaran reproduksi seksual ya. Oke, next berikutnya ini ciri umum dari Rhizopoda. Jadi Rhizopoda ini dia memiliki kaki semu atau biasa disebut juga dengan pseudopoda atau disebut juga dengan kaki semu ya. Ini untuk pergerakan. Kemudian untuk pseudopoda ini sebenarnya adalah penjuluran dari sitoplasma. Jadi kaki semunya ini adalah penjuluran dari sitoplasmanya ya. Kemudian ini contoh Rhizopoda itu amoeba, kemudian foraminifera dan lain-lain. Oke, kalau kita lihat di gambar ini dia bergerak ya. Ini tubuhnya sebenarnya tidak beraturan karena dia berupa sitoplasma, juluran sitoplasma. Nanti ini pada saat dia melakukan penelanan mangsa atau namanya fag ya, dia memakan fagositosis maksudnya ya, artinya fagositosis. Jadi dia memakan benda yang ada di luar selnya itu yang berukuran bentuknya padat. Nah, istilahnya itu fagositosis ya. Nah, jadi seperti ini proses ya, penelanan makanan pada amoeba. Kemudian yang ketiga ciri umum flagellata. Nah, ciri umum flagellata di sini diperlihatkan ada Trypanosoma sp ya. Trypanosoma sp ini seperti yang diketahui dia menyebabkan penyakit tidur ya, penyakit tidur Afrika. Kemudian yang di bawahnya ini adalah Euglena sp ya. Jadi ini yang di atas adalah Trypanosoma, kemudian di bawahnya adalah Euglena. Ini contoh-contoh dari flagellata, protista mirip hewan yang flagellata. Nah, ini dia menggunakan flagel atau biasa disebut juga dengan bulu cambuk untuk pergerakannya. Jadi alat pergerakannya itu flagel ya. Kemudian meliputi flagel yang parasit atau non parasit. Jadi ada yang menyebabkan parasit ya. Parasit ini artinya yang merugikan, kemudian ada yang non parasit artinya tidak merugikan. Nah, ini yang keempat ciri umum dari sporozoa. Kalau sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak. Kemudian dia merupakan protozoa parasit, berarti dia bisa menyebabkan penyakit ya atau merugikan, dan memiliki siklus hidup yang kompleks, artinya sempurna, dengan inang lebih dari satu, artinya tempat hidupnya itu bisa lebih dari satu. Contohnya adalah Plasmodium sp. Jadi contoh dari sporozoa ini adalah Plasmodium sp. Nah, ini kita lihat daur hidup dari Plasmodium ya. Oke, di sini kalau kita lihat ada yang namanya oosit ya. Oosit ini dia pecah menghasilkan yang namanya sporozoid ya. Kemudian ini sporozoid masuk ya ke tubuh manusia, tentunya ini melalui perantara yang namanya nyamuk ya. Nyamuk yang namanya Anopheles. Nah, kemudian ini dia masuk ke liver, hati ya. Kemudian sel-sel liver ini mengeluarkan yang namanya merozoid, ini yang seperti bulatan-bulatan kecil ini. Kemudian ini dia merozoidnya ini dia menempel pada sel darah merah ya. Dia sel darah merah. Kemudian kalau kita lihat ini gametosit ya. Gametositnya artinya gamet-gametnya ini muncul ya, muncul dari sel darah merah. Jadi sel darah merah ini pecah dan mengeluarkan sel-sel gamet seperti itu ya. Kemudian gamet ini ada yang nama gamet untuk yang betina yang ini, kemudian ada gamet jantan. Kemudian gamet ini akan berfertilisasi menghasilkan zigot. Kemudian zigot di sini dikatakan dia melakukan pembelahan meiosis ya.
Oke, jadi tadi saya akan menjelaskan dari sini. Jadi sebenarnya ini ada dua gamet ya, dua gamet. Kemudian gamet itu akan berfertilisasi, melakukan pembuahan sehingga menghasilkan zigot. Kemudian melakukan pembelahan meiosis, membentuk oosit. Kemudian oosit itu akan pecah, menghasilkan yang namanya sporozoid. Sporozoid masuk ke tubuh manusia, masuk ke liver atau hati itu melalui perantara nyamuk ya. Oke, kemudian ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini akan berulang ya. Oke, jadi ini daur hidup pada Plasmodium sp. Jadi ini pada tubuh nyamuk ya. Oke, jadi untuk yang gamet betina ini disebut dengan mikrogamet, kalau untuk gamet jantan disebut dengan makrogamet. Ini melakukan fertilisasi, menghasilkan yang namanya zigot, kemudian zigot akan berkembang menjadi oosit, kemudian oosit akan menghasilkan sporozoid. Ini pada tubuh manusia. Jadi ini kalau pada tubuh nyamuk ya, proses ini daur ini pada tubuh nyamuk, sedangkan dan ini yang sporozoid ini yang sudah pada tubuh manusia. Nah, ini diisi sel hati ya, pada sel hati, kemudian sporozoid ini akan berkembang menjadi merozoid, kemudian ini akan menyerang sel-sel darah merah eritrosit tadi ya. Kemudian ini menghasilkan yang namanya gametosit ya. Ada makrogamet dan mikrogamet dan itu akan berulang lagi di tubuh nyamuk. Oke, next berikutnya adalah klasifikasi kingdom protista bagian ketiga, yaitu protista seperti jamur ya. Oke, kita lihat. Ini dia bentuknya ya. Oke, protista seperti jamur ciri umumnya adalah dia heterotrop, sapropit dan ada parasit. Artinya yang sapropit ini artinya dia hidup pada makhluk hidup yang lain, khususnya makhluk hidup yang telah mati ya. Kemudian parasit ini artinya yang merugikan. Kemudian dia menghasilkan spora yang motil ya. Jadi yang pertama ada yang namanya myxomycota. Jadi ini adalah kelompok-kelompok dari protista seperti jamur ya. Atau jamur lendir ya, myxomycota atau jamur lendir. Ini dia ciri-cirinya adalah heterotrop sapropit. Kemudian yang kedua menghasilkan spora yang motil ya. Kemudian yang ketiga memiliki dua fase kehidupan, ada fase vegetatif dan fase generatif ya. Oke, kemudian yang kedua, oomycota atau jamur air. Cirinya adalah heterotrop sapropit atau parasit ya. Jadi dia hidup pada makhluk hidup yang telah mati, kemudian atau bersifat parasit menyebabkan penyakit atau merugikan ya. Kemudian menghasilkan spora yang motil juga ya, yang aktif bergerak. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah pembahasan materi Kingdom Protista bagian kedua. Semoga bermanfaat.